Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad. Pada analisa perilaku konsumen digital kali ini saya akan membawakan tentang strategi penjualan telur asin online melalui live streaming. Adapun gambaran umum, telur asin adalah salah satu hasil olahan telur bebek yang diawetkan dengan rasa asin, tekstur khas, dan daya tahan yang lama. Telur asin menjadi salah satu lauk populer yang mudah dijumpai di warung makan. Dalam budaya Indonesia, telur asin juga memiliki tempat yang istimewa. Rasanya yang gurih dan asin seringkali menjadi tambahan yang lezat dalam hidangan-hidangan tradisional, seperti pepes tahu telur asin, udang goreng telur asin, dan lainnya. Adapun fakta sejarah dari telur asin adalah telur asin berasal dari kebudayaan Cina yang kemudian dibawa oleh orang Tionghoa ke Brebes sekitar abad ke-18. Sejarah tentang telur asin dapat dilihat dari catatan Qiu Min Yaosu atau catatan penting untuk petani yang menceritakan tentang instruksi untuk merendam telur bebek dalam air asin selama sebulan untuk menciptakan telur asin. Mulanya fungsi telur asin sebagai sesaji untuk peribadatan sebagai simbol kesuburan bagi dewa bumi. Akan tetapi pasca kemerdekaan, telur asin justru berperan dalam penguatan ekonomi karena telah marak dijual belikan pada tahun 1950-an di Brebes. Itulah masa jayanya telur asin karena Brebes berada pada jalur Dendels atau Pantura, jalur yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa. Sempat redup ketika tol Trans Jawa dibuka pada 2018, membuat pengusaha telur asin banyak yang gulung tikar di area Pantura. Baik, berikut adalah analisis toko pertama dengan nama toko online, toko telur asin Rumah Singgah SA3. Merupakan toko telur asin yang merupakan hasil kreativitas dari para orang tua di Panti Jompo SA3 atau Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh yang berlokasi di daerah Cikawung, Bandung Barat. Alasan Panti Jompo menjual telur asin ini karena Panti Jompo ini dibuka secara gratis dan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga pengurus dan para orang tua yang dirawat di Panti Jompo ini berinisiatif memproduksi telur asin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain dari hasil berkebun. Toko ini menjual produk telur asin melalui aplikasi marketplace Shopee dan media sosial Instagram Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Dari analisis live Shopee-nya, yang pertama strategi pemasaran menjual secara live streaming dengan disaksikan langsung oleh para orang tua yang ada di Panti Jompo SA3 dan menampilkan pesan membeli sama dengan membantu para lansia terlantar yang kami rawat di panti. Yang kedua, interaksi dengan para viewer atau konsumen juga baik. Hal ini ditandai dengan selalu dibacakan setiap komentar yang ada. Yang ketiga, live streaming biasanya dilaksanakan setiap hari mulai pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Terkadang menyesuaikan dengan kondisi kakek nenek di panti. Yang menonton antara 45 sampai 80 orang dengan follower sebanyak 43,9 ribu orang. Yang keempat, produk yang dijual adalah telur asin Abah dengan harga Rp58.000 per 10 butir. Dan ada 3 varian, yaitu telur asin original yang sudah terjual lebih dari 10.000 paket. Yang kedua, telur asin bakar yang sudah terjual 994 paket. Dan telur asin mix, ori dan bakar sudah terjual lebih dari 2.000 paket. Untuk segmentasi pasar merata antara pembeli perempuan dan laki-laki karena adanya misi sosial di dalam penjualan toko ini. Berikutnya adalah analisis toko kedua dengan nama toko online Tunas Telur Bakul Mbak Wedok. Merupakan toko telur asin milik Mbak Wedok yang berlokasi di Jakarta Utara. Toko ini menggunakan konsep rumahan dengan memperkerjakan ibu-ibu yang merupakan saudara dan para tetangga dari si penjual. Yang menarik adalah di toko ini selain menjual varian telur asin original dan bakar, juga menjual kuning telur asin yang diprozenkan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan berdomisili jauh dan luar negeri. Strategi pemasaran menjual produk telur asin secara live streaming dan melakukan packing pesanan secara bersamaan.
Hal ini dilakukan bersama-sama dengan para ibu-ibu yang bekerja. Yang kedua, interaksi dengan penonton juga bagus. Hal ini ditandai dengan chat face respon dan memberi jawaban yang singkat dan jelas kepada para penonton. Live streaming dilakukan dalam 3 sesi, yaitu pagi, sore, dan malam, dengan jumlah penonton rata-rata di tiap live 15-25 orang. Dan pembelian selama live rata-rata 1 orang per menit. Jumlah follower dari toko ini adalah 6,6 ribu orang, dan toko ini juga selalu menawarkan diskon selama live. Produk yang dijual dari toko ini ada 7 varian dengan harga yang berbeda-beda, yaitu yang pertama manik atau kuning telur asin frozen dengan harga Rp104.500 per 30 butir. Yang kedua, telur asin bakar atau asap ukuran jumbo dengan harga Rp65.000 per 10 butir dan penjualannya sudah mencapai 104 paket. Yang ketiga, telur asin fresh kecil atau original dengan harga Rp45.900 per 10 butir dan penjualan sudah mencapai 320 paket. Yang keempat ada telur asin bakar atau kukus dengan harga Rp60.000 per 10 butir, penjualannya sudah mencapai 227 paket. Lalu ada telur asin fresh besar atau original besar dengan harga Rp55.000 per 10 butir, penjualannya sudah lebih dari 2.000 paket. Lalu ada telur asin bakar yang ukuran sedang atau kecil dengan harga Rp50.000 per 10 butir, penjualannya sudah 5 paket. Dan terakhir ada telur asin bakar bijian dengan harga Rp6.000 per butir, namun belum ada penjualan. Dari analisa 2 toko online dengan jenis produk yang sama dan melakukan live streaming pada aplikasi Shopee, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, 2 toko ini melakukan penjualan dengan konsep pemasaran sosial, yaitu melakukan penjualan barang dengan mempengaruhi perilaku konsumen atau masyarakat demi kepentingan sosial. Dalam hal ini membantu para orang tua dari panti jompo dan ibu-ibu yang mencari nafkah untuk keluarganya. Yang kedua, dalam pemasaran sosial, penting sekali untuk memahami audiens target, membangun pesan yang relevan, dan menggunakan saluran komunikasi yang efektif untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, interaksi dengan konsumen selama live merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga, disarankan agar penjual bisa menambah kanal penjualan selain melalui aplikasi marketplace, juga bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WA bisnis, supaya interaksi dengan calon konsumen bisa berlanjut dan penyediaan informasi program yang lebih luas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.